Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama gue Niko. Dan gue orang Padang yang gak bisa bahasa Padang. Hehe. Wah, Brian ganteng banget. Hanya itu kalimat yang bisa aku ucapkan setiap kali melihat Brian di kantin dengan teman-temannya. Ray yang berada di sampingku selalu menghela nafas setiap aku memuji kegantengan Brian. Lebih banget lu, apa gantengnya sih si Brian? Ya ganteng lah, lu gak lihat Brian mukanya putih mulus kayak orang Korea. Semua cewek-cewek di sekolah kita juga pada suka sama Brian. Jadi lu suka sama Brian karena ikut-ikut orang? Gak akan kelar ngomong sama haters. Ya, beginilah aku dan Ray di sekolah. Kerjaan kami cuma berdebat tentang Brian. Emang bener sih, aku yang selalu memulai percakapan tentang Brian. Soalnya aku suka banget sama Brian. Dia kayak opa-opa Korea yang keren-keren itu. Bikin aku jadi gemes. Tapi sahabat aku ini si Ray, entah kenapa benci banget sama Brian. Padahal Brian gak punya salah apa-apa sama Ray. Jadi itu yang selalu bikin kami berdebat panjang tentang Brian. Karena aku suka Brian dan Ray benci Brian. Oh iya, aku lupa ngenalin ke kalian. Namaku Niko. Ini adalah Ray, sahabatku dari pertama kali aku masuk ke SMA ini. Dan yang ini Brian, pujaan hatiku. Hehe. Hari ini di sekolahku jam pulang dicepatkan karena sedang gempar tentang virus corona yang baru masuk ke Indonesia. Dan biasanya aku selalu pulang diantar oleh Ray. Namun kali ini Ray tidak bisa mengantarku pulang karena Ray sedang sibuk mengurus pendaftaran lesnya. Sebenarnya aku bingung mau pulang naik apa, karena biasanya Ray tidak pernah sekalipun tidak mengantarku pulang. Akhirnya aku hanya bisa celengak-celinguk di depan pagar sekolah. Namun tiba-tiba kilauan cahaya keluar dari gerbang sekolah. Kulihat Brian yang keluar dengan motornya berhenti tepat di sampingku. Aku langsung salting melihat Brian yang berhenti tepat di sampingku dan menatapku dengan heran. Kenapa Brian, kamu ngeliatin aku kayak gitu? Brian yang tadinya menatapku dengan heran, kini mulai tersenyum. Tuh kan, kamu kenal aku. Rasanya aku sering ngeliat kamu di dekat rumah aku. Kita tetangga kan? Aku langsung menganggukkan kepalaku dengan semangat. Karena Brian ternyata mengingat wajahku. Brian langsung menawarkan diri untuk mengantarku pulang karena kami searah. Di perjalanan pulang, Brian banyak menceritakan tentang dirinya. Aku semakin kagum dengannya, karena ternyata dia orang yang sangat friendly. Pantas saja dia banyak temannya. Aku jadi pengen jadi salah satu teman nongkrongnya Brian. Pasti asik banget, ya kan? Di rumah, aku langsung membuka jendela kamarku untuk melihat ke arah rumah Brian. Ini waktu yang tepat buat ngelamunin kegantengan Brian. Tapi lamunanku dibuyarkan oleh suara WhatsApp dari HP-ku. Duh, bener-bener ngeselin. Tiap aku ngelamunin Brian selalu diganggu sama makhluk ini. Siapa lagi kalau bukan Ray? Lagi-lagi si Ray ngeselin tiap ngomongin Brian, bikin mood jadi turun. Tiba-tiba HP-ku berdering. Kupikir itu Ray yang menelpon karena WhatsApp-nya ku diemin. Taunya itu Brian. Moodku langsung naik lagi. Ternyata tadi di perjalanan pulang, Brian meminta nomorku bukan karena basa-basi, tapi ternyata dia benar-benar menelpon aku. Seharian aku dan Brian membicarakan tentang keseharian Brian setelah pulang sekolah. Aku jadi tahu segalanya tentang Brian. Ternyata walaupun di sekolah dia banyak teman nongkrong, tapi ternyata saat sudah di rumah, dia jadi anak rumahan sepertiku. Pantas saja aku tidak pernah melihatnya keluar rumah bersama teman-temannya. Sudah seminggu ini, aku dan Brian pulang sekolah bareng. Ya, karena Ray sudah mulai sibuk dengan lesnya. Biasa, Ray ikut les karena ingin melanjutkan studinya di luar negeri.
Dan untungnya di saat Ray sedang sibuk-sibuknya, aku mulai punya teman baru yang siap mengantar aku pulang ke sekolah. Hehe. Dan hari ini saat pulang sekolah, Brian mengajakku nongkrong di base campnya. Awalnya sih aku menolak karena aku belum izin dengan mama. Aku takut mama khawatir. Namun Brian bilang, "Tidak apa kalau sekali-kali nongkrong dulu sepulang sekolah. Mama pasti mengerti. Toh, mama juga pernah muda kan?" Ucapan Brian itu membuatku mengiyakan ajakan Brian. Karena aku tahu sifat mama. Mama orangnya sangat lembut dan tidak pernah marah denganku sekalipun. Jadi nanti mama pasti akan mengerti dengan penjelasanku saat pulang nanti. Sesampainya kami di base camp Brian, di sana terdapat banyak alat-alat musik dan teman-temannya pun sangat ramah padaku. Mereka menyanyikanku lagu-lagu barat yang enak didengar. Sampai-sampai yang tadinya aku hanya suka dengan lagu-lagu selawat, sekarang aku jadi jauh lebih suka dengan lagu-lagu orang barat. Sampai tiba saat dimana Brian yang mengambil alih mic, dan aku langsung bersorak menyemangati Brian. Namun Brian hanya diam di depan mic-nya. Aku yang heran mulai ikut diam dengan diamnya Brian. Hingga kesunyian ini akhirnya dipecahkan oleh suara Brian. "Nick, kamu tahu kan, seminggu ini kita sangat dekat. Setiap hari kita teleponan. Dan kamu selalu mendengarkan setiap ceritaku, yang padahal tidak menarik sama sekali untuk didengarkan. Tapi kamu selalu menanggapi setiap ceritaku dengan penuh semangat. Aku benar-benar berterima kasih kamu sudah hadir di hidup aku. Dan di hari ini di depan teman-teman aku mau kamu menjadi pacar aku. Bagaimana Nick? Kamu mau kan jadi pacar aku?" Wah, ucapan Brian benar-benar membuatku gugup. Ditambah tatapan teman-temannya yang menyoraki kami membuatku semakin gugup. Dan supaya aku tidak lama-lama disoraki oleh mereka, aku langsung buru-buru menganggukkan kepalaku. Kulihat wajah gugup Brian berubah menjadi senyum. Dan aku pun ikut tersenyum. Spontan, Brian pun langsung menarik tanganku keluar dari base camp. Aku yang bertanya kepada Brian akan membawaku kemana, hanya tersenyum kepadaku. Dan kami pun menjauh dari base camp itu. Sesampainya kami di tempat yang dituju oleh Brian, aku langsung terpana dengan pemandangan indah di depan mataku. Di sana banyak bunga-bunga yang cantik. Namun Brian bilang tidak ada yang secantik aku. Hehe. Ternyata begini rasanya digombalin cowok. Biasanya aku selalu dihina pesek sama Ray. Sampai-sampai aku pikir aku sejelek itu. Makanya aku tidak pernah pede setiap didekati cowok. Tapi kali ini aku merasa berbeda. Brian membuatku lebih percaya diri. Tanpa terasa, sekarang jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Aku langsung mengajak Brian untuk pulang. Aku benar-benar tidak sadar akan waktu. Aku jadi deg-degan mau pulang, karena seumur hidup, baru kali ini aku pulang malam. Dan kuharap semoga mama tidak parah denganku. Setibanya aku di rumah, kulihat mama dan kakakku Teta sedang duduk di ruang tamu. Mama yang sedang berbicara di telepon langsung mematikan teleponnya saat melihatku dan menanyaiku dari mana saja baru pulang jam segini. Aku langsung menjelaskan kepada mama bahwa aku pergi nongkrong bersama Brian. Dan aku juga sudah ada niat untuk memberitahu mama kok di WhatsApp. Tapi HP-ku keburu mati. Jadinya aku tidak sempat memberitahu mama. Mama yang mendengar penjelasanku hanya bisa diam dan menghela nafas. Lalu pergi ke kamarnya meninggalkanku. Aku juga langsung pergi ke kamarku dan mencharge HP-ku. Kulihat banyak sekali pesan yang masuk saat HP-ku menyala. Dari mama, Teta, dan yang paling banyak dari Ray. Langsung kubalas pesan Ray. Ray tidak membalas pesanku. Mungkin dia jijik sama reaksi lebayku yang abis ditembak sama Brian. Hehe. Tidak lama, tiba-tiba Teta masuk ke kamarku. "Dari mana aja lo? Gak ngabarin mama lagi? Udah main nakal lo ya, pulang malam.
gara-gara temen cowok baru lo itu? Aduh, lagi-lagi Teta ngoceh, bikin mood turun kayak si Ray. Aku cuma diem sama omongannya Teta, karena kalau aku sautin, yang ada omongannya akan semakin pedes, kayak mulut tetangga. Kalau nggak pernah main lagi sama si Ray, biasanya dia tiap hari main ke rumah. Si Ray lo buang ya demi cowok yang baru lo kenal itu. Apaan sih ngebuang-ngebuang? Ray itu sahabat gue, mana mungkin bisa gue buang? Ray-nya aja yang lagi sibuk les. Masih bego aja lu ya kayak si Nurul. Ray itu jelas-jelas suka sama lo. Mana ada zaman sekarang cewek sama cowok sahabatan. Kalaupun ada, berarti ceweknya yang pura-pura bego atau bener-bener bego kayak lo. Tuh kan, Teta kalau disautin omongannya akan semakin pedes. Seharusnya tadi gak usah aku hiraukan omongannya. Gue nasehatin ya ke lo, jangan langsung terbuai sama cowok yang baru lo kenal. Belum tentu dia ngedeketin lo gara-gara benar suka sama lo. Siapa tahu dia ngedeketin lo karena emang dia lagi bosan ngejomblo. Nah, cewek bego dan lugu kayak lo ini sasaran paling empuk buat cowok-cowok kayak gitu. Aku langsung terdiam sama omongannya Teta, karena omongannya masuk akal juga buat aku. Nah, pasti mulai jalan kan otak lo? Kalau lo mau ngebuktiin omongan gue, besok hari libur lo kirim WhatsApp ke Ray dan cowok yang baru lo kenal itu kalau lo kena virus corona. Lo lihat apa ada yang berani kesini buat jengukin lo setelah tahu lo kena virus corona. Teta pun langsung keluar dari kamarku setelah mengucapkan petuahnya. Aku jadi khawatir apa benar Ray selama ini menyukai aku dan Brian tidak benar-benar menyukaiku. Aku hanya akan tahu jawabannya besok di saat aku mengikuti rencana Teta. Ih, aku jadi kesel sendiri sama sifat aslinya Brian. Ternyata bener omongnya Teta semalam. Tapi aku mulai takut juga sih, bagaimana kalau Ray juga bersikap sama seperti Brian. Tapi aku harus cari tahu kebenarannya. Lebih baik gak punya temen deh daripada punya temen fake. Karena itu adalah pendirianku. Kok Ray balesnya cuma oke sih? Tuh kan, aku jadi kehilangan sahabat gara-gara ngikutin saran Teta. Namun, tiba-tiba surat Teta memanggilku untuk keluar dari kamar. Kebetulan sekali, aku memang mau marah-marahin Teta karena ngasih ide yang membuat Ray jadi menjauhiku. Namun, saat aku keluar kamar, kulihat Ray sudah ada di rumahku. Ray mendekatiku dan memegang keningku. Aku hanya mematung melihatnya. Kamu udah minum obat? Udah. Tapi Ray, jangan deket-deket aku. Nanti kamu ketularan virus corona dari aku. Udah, jangan bercanda nih. Kok bercanda sih?
Dokter udah ngasih tahu aku kalau aku positif corona. Kulihat Ray malah menghelakan nafasnya. Orang bodoh mana yang akan percaya kalau kamu ngaku-ngaku positif corona? Kalau kamu beneran positif, kamu pasti udah diisolasi di rumah sakit. Bukannya bebas berkeliaran kayak gini. Aku mulai sadar, bener juga yang dibilang Ray. Aku langsung melirik ke arah Teta, dan Teta ternyata dari tadi sudah cekikikan sendiri melihat aku yang bersikap bodoh ke Ray. Akhirnya karena malu, aku langsung jujur ke Ray kalau ini hanya pura-pura dan semuanya rencana Teta. Aku juga bilang ke Ray kalau aku dan Brian udah putus karena aku udah tahu sifat aslinya Brian yang kasar. Namun Ray hanya tersenyum. Dan semenjak hari itu, aku dan Ray tetap bersahabat seperti dulu. Ray tidak mengajakku pacaran, karena Ray bilang pacaran hanya untuk orang yang main-main saja. Sedangkan dia ingin aku menjadi pendampingnya seumur hidup. Dan aku setuju, karena aku lebih memilih punya sahabat jadi suami daripada punya pacar jadi mantan. Thank you guys yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Keluarga Padang Niko ini ya. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.